Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah teori bahasa dan automata materi pushdown automata. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri Adil Abdul Rozak, lalu Destian Fadilah Akbar, Prayogi Nur Aldi, Leo Restu, Ridwan, Yunus, dan Farid Zia. Lalu selanjutnya di sini ada isi dari materi kami. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya Adil Abdul Rozak dan Ridwan. Lalu untuk komponen akan dijelaskan oleh Leo, definisi formal akan dijelaskan oleh Yunus, dan contoh akan dijelaskan oleh Prayogi dan juga Destian. Dan yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Farid. Selanjutnya untuk pendahuluan, PDA merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. Jika FSA memiliki kemampuan memori yang terbatas, pada PDA didefinisikan sebuah tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack adalah kumpulan elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui satu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop. Sedangkan memasukkan elemen-elemen ke dalam stack dinyatakan dengan operasi push. Oke, di sini terdapat sebuah stack. Stack yang pertama yaitu E, kemudian D, dan aspek terakhirnya di sini kita menjadi dua bagian. Contoh pertama, bila dilakukan operasi pop, artinya stack yang terakhir dihapuskan, berarti tersisa stack E dan stack D. Kemudian di sini dicontohkan lagi bila dilakukan operasi push B, maka penambahan stack baru yaitu E dan D dan B. Stack terakhirnya E. Baik, di sini saya Restu. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari komponen utama PDA. Bagian komponen PDA ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada input tab, lalu yang kedua ada finite control unit, lalu yang ketiga itu ada stack dengan ukuran tidak terbatas. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di gambar ya. Jadi yang pertama itu ada input tab, yang dimana input tab ini tempat dimana string itu disimpan, yang nantinya akan diinput ke atau dimasukkan ke finite control unit. Nah, finite control unit ini pun yaitu unit yang mengontrol operasi FSM. Unit ini memiliki sejumlah keadaan yang terbatas dan dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input yang diterimanya gitu. Jika sudah dimasukkan ke finite control unit, nantinya string itu akan dioperasikan ke stack gitu dengan menggunakan operasi push or pop dan sebagainya. Ataupun bisa disebut stack ini tempat penyimpanan data sementara yang dapat digunakan oleh FSM gitu. Nah, nantinya akan dikembalikan lagi ke finite control unit, yang dimana nantinya stack-stack yang tadi itu akan terima atau ditolaknya gitu. Nah, untuk penerimaan dan penolakan string itu ada penjelasan juga. Untuk penerimaannya itu string akan diterima oleh FSM jika dan hanya jika FSM dapat berpindah dari keadaan awal ke keadaan akhir sambil memproses string input. Jadi hal ini tuh akan berarti bahwa setiap simbol dalam string input harus sesuai dengan transisi yang ada di FSM. Jika FSM mencapai keadaan akhir setelah memproses seluruh string input, maka string tersebut dapat diterima seperti itu. Nah, jika di reject atau ditolak, string akan ditolak oleh FSM jika dan hanya jika FSM tidak dapat berpindah dari keadaan awal ke keadaan akhir sambil memproses string input. Hal ini pun dapat terjadi karena beberapa alasan seperti simbol dalam string input tidak sesuai dengan transisi yang ada di FSM, ataupun FSM mencapai keadaan mati, yaitu keadaan yang tidak memiliki transisi keluar. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya tentang komponen utama PDA. Terima kasih. C. Definisi formal PDA atau pushdown automata. Definisi formal pushdown automata terdapat 7 tuple, yaitu ada Q, sigma, R, delta, S, F, dan Z. Di mana Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, R adalah simbol-simbol tumpukan atau stack, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal, F adalah state akhir, dan Z adalah simbol awal tumpukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide
tentang contoh. Pertama di sini ada contoh dengan variabel X sama dengan Q1, Q2, kemudian sigma isinya A, B, R sama dengan A, B, dan Z, S, Q1, F sama dengan Q2, dan Z sama dengan Z. Di sini ada delta Q1, F3, Z. Di sini Q1 sebagai inputan awal, keadaan awal, dan E3 sebagai inputan, dan Z sebagai push state, sama dengan Q2 yang artinya keadaan akhir, kemudian Z berarti startnya tetap, kemudian delta Q1 inputan A dan Z sama dengan tetap keadaan awal Q1 dan A dan Z. Kemudian ada delta Q1 BZ sama dengan Q1 BZ. Kemudian ada delta Q1, inputan A dan push A sama dengan Q1 A dan A. Kemudian delta Q1 B dan inputan B, kemudian ada stack A artinya sama dengan Q1 F3. Kemudian ada delta Q1 inputan A B sama dengan Q1 F3. Delta Q1 B, B sama dengan Q1 B kali B. Di sini ada persoalan apakah string A, B, B, A diterima. Kemudian beralih ke slide berikutnya dengan penyelesaian. Yang pertama, state awal Q1 top stack Z, artinya Z menjadi stack pertama yang berada di paling bawah. Kemudian input string A, artinya delta Q1 menginputkan A dan Z yang stack posisi awal sama dengan Q1 A kali Z, maka akan menambahkan push A, artinya si A nya akan ditambahkan ke stack urutan kedua. Yang ketiga, input string B dengan tumpukan A, Q1 menginputkan B dengan tumpukan A, artinya Q1 F3 dan pop A, artinya A nya dihilangkan. Kemudian yang penyelesaian keempat, input string B dengan tumpukan Z dengan arti delta Q1 menginputkan B dan tumpukan Z, artinya Q1 B kali Z dengan push B. Kemudian input string A dengan tumpukan B, delta Q1 menginputkan A dengan stack B sama dengan keadaan awal Q1 F3. Yang terakhir, 6. Semua inputan telah selesai dibaca, artinya delta Q1 F3 Z sama dengan Q2 Z. Kesimpulan diterima karena berakhir di state terakhir yaitu Q2 dan Z. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari contoh kedua. Nah, di sini ditanyakan apakah 0011 diterima dengan seperti gambar di bawah ini. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, Q1 itu starnya, maka setiap star memiliki stack kosong seperti gambar di bawah ini. Nah, maka dengan itu kalau kosong kita pushkan Z0. Nah, maka hasilnya menjadi Z0. Nah, Q2 kita fokuskan ke 0011, maka inputnya 0, push 0, maka Z0 0. Nah, lalu kita ke 0 lagi nih, input 0 lagi, maka push 0, maka Z0 0. Nah, lalu kita ke 1, input 1, maka 0 di pop, maka Z0. Nah, Q2 kita harus mendapatkan 1, maka 0 harus di pop. Nah, maka stack terakhirnya Z0. Nah, kita harus mengosongkan stacknya agar diterima, maka
kosong, Z0 harus di pop, maka hasilnya kosong. Nah, jika kosong, maka diterima. Jadi kesimpulannya push down automata atau PDA merupakan mesin otoma dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncaknya stack. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stack dengan posisi push. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi-materinya. Sepertinya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.